Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-12 dari video berseri atau playlist bertema belajar machine learning dengan Python. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari salah satu model machine learning yang umum diterapkan pada binary classification task, yaitu logistic regression. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like pada videonya. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian juga untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Sebelumnya, pada sesi pembelajaran ke-6, kita sudah mengenal salah satu model machine learning yang dapat diterapkan pada classification task. Dalam sesi kali ini, kita akan mempelajari model machine learning lain yang juga bisa kita terapkan pada classification task, khususnya pada binary classification task. Model machine learning yang akan kita pelajari kali ini adalah logistic regression. Di sini, sebagian dari kalian mungkin sudah ada yang mulai bertanya-tanya. Nama modelnya adalah logistic regression. Tetapi kok justru penerapannya pada classification task dan bukannya pada regression task? Kalian tidak perlu khawatir karena penjelasannya akan kami sampaikan dalam sesi pembelajaran ini. Bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari logistic regression lebih lanjut, berikut adalah halaman Wikipedia yang bisa dijadikan referensi. Link untuk menuju halaman Wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Nah, ini dia ya halaman Wikipedia-nya. Bagi yang tertarik, kalian bisa mempelajari lebih lanjut melalui halaman Wikipedia ini. Kita close dulu ya halaman wikinya. Oke, di sini kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini kami akan ajak kalian untuk memahami formula dasar yang membentuk logistic regression, serta hubungannya dengan simple dan multiple linear regression yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini kalian nggak perlu khawatir, karena penjelasan matematis yang kami sampaikan akan tetap ramah bagi pemula. Kita akan mulai dengan mereview kembali formula dari simple linear regression. Dengan simple linear regression, kita hanya dapat menyertakan satu feature saja untuk melakukan estimasi nilai. Dan ini merupakan formula dari simple linear regression. Y sama dengan alpha tambah beta X. Di mana alpha ini merupakan nilai intercept-nya, dan beta merupakan nilai slope-nya. Nah, formula semacam ini juga bisa dituliskan ulang dengan cara seperti ini, di mana y ini atau variabel y ini bisa digantikan atau direpresentasikan dengan fungsi g yang menerima inputan x sebagai parameter. Sehingga formulanya bisa diekspresikan sebagai fungsi gx sama dengan alpha tambah beta x. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah X-nya adalah X kecil yang merepresentasikan satu buah feature saja. Selanjutnya, kita juga akan mereview kembali formula dasar dari multiple linear regression. Berbeda dengan simple linear regression yang hanya menyertakan satu feature saja, pada multiple linear regression, kita dapat menyertakan lebih dari satu features untuk melakukan estimasi nilai. Dan ini merupakan formula yang pernah kita pelajari sebelumnya. Y sama dengan alpha tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 ditambah hasil perkalian beta dan x lainnya sampai dengan beta n xn. Nah, formula semacam ini juga bisa direpresentasikan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara seperti ini. Fungsi g x besar sama dengan alpha tambah beta x besar. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, faktor pembedanya adalah kalau pada simple linear regression nilai x-nya ini berupa x tunggal atau feature tunggal, sedangkan pada multiple linear regression, x-nya ini bisa banyak, ya ada x1, x2, dan seterusnya. Di mana x1 ini akan merepresentasikan feature pertama, x2 merepresentasikan feature kedua, dan seterusnya. Nah, penulisan formula semacam ini juga bisa diekspresikan dengan cara yang lain, yaitu sebagai berikut. Fungsi g x besar sama dengan alpha ditambah beta X besar. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah X-nya menggunakan X besar,
karena merepresentasikan sekumpulan features, dan bukan hanya feature tunggal. Dan kalau kita perhatikan di sini, kedua formulanya sangat mirip sekali. Yang membedakan hanya di X-nya saja. Pada simple linear regression menggunakan notasi X kecil, karena hanya merepresentasikan satu nilai feature. Sedangkan pada multiple linear regression menggunakan X besar, karena merepresentasikan sekumpulan nilai feature. Nah, itu tadi terkait review untuk simple linear regression dan juga multiple linear regression. Selanjutnya kita akan coba scroll down di sini, dan kita akan melangkah pada formula dasar pembentuk logistic regression. Nah, ini dia formulanya. Formula pembentuk logistic regression ini bisa dinotasikan sebagai atau bisa diekspresikan sebagai fungsi Gx besar sama dengan, lalu di sini ada fungsi sigmoid, alpha tambah beta X besar. Dan fungsi sigmoid ini bisa diekspresikan sebagai berikut. Fungsi sigmoid X ini sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponen dari negatif X. Nah, nilai X-nya ini akan digantikan dengan yang ada di sini nih. Ya, alpha tambah beta X besar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di bagian sebelah sininya. Di sini bisa nampak dengan jelas bahwa formulanya mengadopsi persamaan linear dari linear regression yang pernah kita pelajari sebelumnya. Hanya saja di sini persamaan linear tersebut akan dilewatkan ke dalam fungsi sigmoid. Bisa nampak ya di sini ya, alpha tambah beta X ya. Alpha tambah beta X juga merupakan fungsi yang sama yang diterapkan pada multiple linear regression. Yang membedakan di sini adalah persamaan linear ini akan kita lewatkan ke dalam fungsi sigmoid. Di sini kita coba scroll down ya. Nah, model logistic regression ini kalau kita visualisasikan, maka akan membentuk kurva sigmoid sebagai berikut. Nah, ini merupakan kurva sigmoidnya. Dan kurva sigmoid ini akan berbentuk seperti huruf S. Rentang nilai dari sumbu X pada ilustrasi di sini hanya sekadar contoh saja, karena rentang nilainya akan sangat bergantung pada kasus yang sedang dihadapi. Nah, untuk kasus di sini ya, rentang nilainya adalah negatif 6 sampai 6. Tetapi rentang nilai ini tidak harus atau tidak mesti negatif 6 sampai 6. Rentang nilainya bisa berapapun juga, tergantung pada kasus ataupun pada dataset yang kita miliki. Yang menarik dari kurva sigmoid ini adalah pada sumbu Y-nya. Nilai sumbu Y akan selalu berada pada rentang nilai 0 dan 1. Dan rentang nilai ini akan berkorelasi dengan nilai binomial probability. Bagi kalian yang masih awam dengan konsep binomial probability, kami sangat menyarankan untuk mempelajarinya terlebih dahulu dengan memanfaatkan playlist seri belajar probabilitas dasar yang juga tersedia pada channel Indonesia Belajar ini. Nah, sampai di titik ini mestinya kalian sudah bisa memahami sisi regression-nya. Karena pada dasarnya logistic regression ini akan melakukan prediksi nilai yang berada dalam rentang 0 dan 1. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana dengan penerapannya pada kasus binary classification task? Sesuai dengan namanya, dalam binary classification, hanya terdapat 2 buah kelas saja. Dan kedua kelas tersebut bisa kita encode sebagai 0 dan 1. Dengan demikian, ketika nilai probability-nya mendekati 0, maka akan diklasifikasikan sebagai kelas 0. Sedangkan ketika nilai probability yang mendekati 1, maka akan diklasifikasikan sebagai kelas 1. Nah, bagaimana guys terkait formula dasar dan juga mekanisme kerja dari logistic regression ini? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan pelajari tahapan untuk menerapkan logistic regression model ini dengan scikit-learn. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu datasetnya. Untuk kasus kali ini kita akan mengadopsi SMS Spam Collection Dataset. Ini merupakan open dataset yang ditawarkan oleh UCI Machine Learning. Dan ini adalah link untuk mengakses datasetnya. Kita buka ya linknya. Nah, ini merupakan halaman dari UCI Machine Learning Repository yang menyediakan dataset SMS Spam Collection ini. Di sini kalian nggak perlu khawatir karena link untuk mengakses dataset ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Kita close dulu ya halaman repositorinya. Selanjutnya, kita akan coba load dataset ini sebagai pandas data frame. Berikut akan kami demokan prosesnya.
Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu modul Pandas, import Pandas SPD. Lalu berikutnya untuk kasus kami sudah mendownload file SMS Spam Collection-nya dari UCI Machine Learning Repository. Dan saat ini posisi filenya berada dalam direktori dataset dengan nama file SMS Spam Collection. Karena kita ingin meload dataset ini sebagai Pandas data frame, maka di sini kami akan memanggil pd.readcsv. Lalu kami akan arahkan ke posisi dari datasetnya. Selanjutnya, karena SMS dataset ini menggunakan separatornya berupa tab, maka di sini kita spesifikasikan parameter shape-nya adalah \t. Lalu berikutnya, datasetnya juga tidak mengandung header, maka kita set headernya sama dengan none. Dan selanjutnya, terkait dengan penamaan kolomnya, dataset ini akan terdiri dari 2 buah kolom. Dan kolomnya akan kita beri nama label dan SMS. Lalu selanjutnya, objek Pandas data frame yang terbentuk ini akan kita tampung ke dalam variabel df untuk selanjutnya kita coba cetak ke layar 5 baris pertamanya. Kita coba eksekusi dulu ya skripnya di sini. Dan ini hasilnya. Seperti bisa kita lihat di sini, dataset kita kali ini terdiri dari 2 buah kolom, yaitu kolom label dan kolom SMS. Di mana kolom SMS ini akan menampung sekumpulan teks SMS yang akan kita jadikan nilai feature. Sedangkan kolom label akan berisi klasifikasi dari setiap teks SMS-nya. Di sini terdapat 2 nilai label, yaitu ham dan spam. Teks SMS yang dikategorikan sebagai spam akan memiliki label spam. Sedangkan teks SMS yang dikategorikan sebagai bukan spam akan memiliki label ham. Dalam sesi pembelajaran ini, kita akan memanfaatkan logistic regression untuk melakukan prediksi apakah suatu teks SMS termasuk dalam kategori spam atau ham. Task semacam ini juga dikenal dengan istilah binary classification task, karena di sini hanya terdapat 2 kelas saja, yaitu ham dan spam. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya terkait konteks problem yang akan kita eksplorasi dalam sesi pembelajaran kali ini. Selanjutnya, di sini kita juga akan coba cari tahu proporsi antara data ham dan data spam dalam dataset ini. Berikut akan kami demokan caranya. Di sini kita akan panggil dfLabel.valuesCount, karena kita mau hitung nih, berapa banyak data ham-nya dan berapa banyak data spam-nya. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Lalu kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Di sini nampak jelas bahwa jumlah data dengan label ham ada 4.825, sedangkan data dengan label spam itu ada 747. Nah, dari sini bisa kita ketahui ya bahwa jumlah data dengan label ham ternyata jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah data berlabel spam. Kondisi semacam ini juga dikenal dengan istilah imbalance atau unbalanced dataset. Dalam beberapa sesi selanjutnya, kita akan membahas mekanisme untuk menangani kondisi semacam ini. Hanya saja untuk sesi pembelajaran kali ini, kita tidak akan melakukan penanganan khusus terhadap imbalance dataset ini. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan bagi datasetnya ke dalam 2 bagian, yaitu training dan testing set. Di sini pertama-tama kita akan kelompokkan terlebih dahulu features dan targetnya. Karena targetnya berupa label atau string yang terdiri dari 2 nilai, yaitu ham dan spam, maka di sini kita akan memanfaatkan label binarizer untuk melakukan konversi menjadi nilai biner 0 dan 1. Berikut akan kami demokan prosesnya. Nah, di sini pertama-tama kita import dulu modulnya from ascaler.preprocessing import label binarizer. Lalu selanjutnya, sekumpulan nilai dari kolom SMS akan kita tampung ke dalam variabel X, dan sekumpulan nilai dari kolom label akan kita tampung ke dalam variabel Y. Lalu berikutnya, kita akan bentuk objek dari kelas label binarizer, dan objeknya akan kita tampung ke dalam variabel LB atau LB. Untuk selanjutnya, kita akan memanggil fit transform dari objek label binarizer ini, dan akan kita kenakan terhadap nilai yang ditampung dalam variabel Y. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah nilai dari variabel Y setelah dikenakan fit transform dari label binarizer akan menghasilkan multidimensional array. Dan di sini kita mau konversikan kembali menjadi array 1 dimensi. Oleh karenanya, kita bisa memanggil metode .travel.
dan hasil flattening yang akan kita tampung ke dalam variabel Y. Lalu berikutnya kita juga mau mencoba mencari tahu proses label binarizer-nya. Oleh karenanya di sini kita panggil lb.classes_. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Bisa nampak di sini kelas yang dihandle oleh label binarizer-nya adalah ham dan spam. Nah, karena ham menempati posisi pertama, maka ham ini akan di-encode sebagai 0, sedangkan spam-nya akan di-encode sebagai 1. Atau dengan kata lain, kelas 0 ini merupakan kelas ham, sedangkan kelas 1 ini merupakan kelas spam. Bagaimana guys? Bisa dipahami ya harapannya? Selanjutnya kita akan pecah dataset ini menjadi dua bagian dengan menggunakan modul train-test-split. Berikut akan kami demokan prosesnya. Nah, di sini pertama-tama kita import dulu modulnya. From sklearn.model_selection, import train-test-split. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil saja train-test-split-nya, lalu disertai dengan sekumpulan nilai feature, dan diikuti dengan sekumpulan nilai labelnya. Di sini kita juga spesifikasikan test size-nya, yaitu 0,25. Artinya, porsi untuk testing datasetnya adalah 25%, sedangkan 75%-nya akan digunakan sebagai training set. Lalu kita juga set random state-nya di sini, dan untuk kasus kita kali ini kita set random state-nya sebagai 0. Nah, pemanggilan train-test-split ini akan menghasilkan 4 kumpulan nilai, dan keempat kumpulan nilai ini akan kita tampung ke dalam variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Lalu berikutnya kita akan coba tampilkan xtrain dan ytrain-nya. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Kita scroll down. Nah, ini merupakan training set-nya. Xtrain ini merupakan nilai feature untuk training set-nya, sedangkan ytrain ini merupakan nilai label untuk training set-nya. Untuk feature-nya akan berisi data teks SMS, sedangkan untuk labelnya akan berisi kelas yang bernilai 0 dan 1. Nah, kenapa kok 0 dan 1? Karena sebelumnya kita sudah kenalkan label binarizer, di mana nilai 0 pada label ini akan berkorelasi dengan ham, dan nilai 1-nya akan berkorelasi dengan spam. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya harapannya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Karena dataset yang kita miliki adalah dataset teks, di sini kita akan menerapkan TF-IDF seperti telah kita pelajari dalam sesi pembelajaran sebelumnya. Pada scikit-learn TF-IDF dapat diterapkan dengan memanfaatkan modul TF-IDF Vectorizer. Berikut akan kami demokan prosesnya. Nah, di sini pertama-tama kita import dulu modulnya. From sklearn feature extraction.text, import TF-IDF Vectorizer. Lalu selanjutnya kita akan bentuk objek TF-IDF Vectorizer dengan menyertakan parameter stopwords yang kita beri nilai English. Dan objek dari TF-IDF Vectorizer ini akan kita tampung ke dalam variabel Vectorizer. Lalu selanjutnya kita akan memanggil fungsi fit transform dari objek Vectorizer ini dan akan kita kenakan ke dalam variabel xtrain. Dan hasil transformasinya akan kita tampung ke dalam variabel xtrain TF-IDF. Atau dengan kata lain, variabel xtrain TF-IDF ini akan menampung sekumpulan nilai xtrain yang sudah ditransformasikan menjadi TF-IDF metrik. Lalu berikutnya, objek vectorizer yang sama juga akan kita gunakan untuk melakukan proses transformasi terhadap xtest. Dan hasil transformasinya akan kita tampung ke dalam variabel xtest TF-IDF. Nah, di sini kita juga akan coba cetak ke layar nilai yang ditampung dalam variabel xtrain TF-IDF ini. Kita coba eksekusi ya skripnya. Dan ini dia, yang ini merupakan nilai yang ditampung dalam variabel xtrain TF-IDF. Bisa nampak di sini ya, nilai yang ditampung bukan lagi berupa teks SMS, melainkan sudah berupa vektor TF-IDF. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita akan menerapkan logistic regression untuk melakukan klasifikasi ham dan spam pada dataset SMS yang kita miliki. Berikut akan kami demokan prosesnya. Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu kelas dari model logistic regression-nya. Di sini kita panggil from sklearn.linearModel, import logistic regression. Lalu selanjutnya kita akan bentuk objek dari kelas logistic regression ini. Dan objek yang terbentuk akan kita tampung ke dalam variabel model. Pada tahapan selanjutnya, objek model ini akan kita training dengan memanggil method fit
dan menyertakan X-trend TF-IDF dan Y-trend sebagai parameter untuk training. Nah, setelah modelnya di-training, maka model ini akan menjadi train model. Dan train model ini akan kita gunakan untuk melakukan prediksi. Dan sekumpulan nilai yang mau kita prediksi adalah label berdasarkan data-data feature yang ditampung dalam X-test TF-IDF. Nah, hasil prediksinya kita akan tampung ke dalam variabel YPRED. Lalu berikutnya, di sini kita juga akan menampilkan suatu proses looping sederhana, di mana kita akan menampilkan 5 hasil prediksi pertama. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Ya, bisa nampak di sini ya, ini merupakan SMS-nya atau teks SMS-nya. Lalu ini merupakan hasil prediksinya. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya? Kita akan melangkah ke slide berikutnya. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari beberapa metrik evaluasi yang bisa kita terapkan untuk kasus klasifikasi, atau lebih spesifiknya untuk kasus binary classification. Setidaknya di sini ada 6 metrik yang akan kita pelajari, yaitu confusion metric, accuracy, precision and recall, F1 score, dan juga ROC atau ROC. Dan kalau kalian perhatikan, beberapa di antara metrik ini pernah kita pelajari sebelumnya pada sesi pembelajaran terkait classification dengan KNN. Hanya saja kali ini kita akan mereview kembali dan juga tambahkan beberapa metrik yang memang belum sempat dibahas sebelumnya. Kita lanjut ya, slide berikutnya. Terkait metrik evaluasi pada classification task, terdapat 4 terminologi dasar atau istilah dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu. 2 istilah pertama adalah true positif dan true negatif. Keduanya merepresentasikan hasil prediksi atau klasifikasi yang benar. True positif berarti sesuatu yang bernilai positif telah dengan tepat diprediksi sebagai positif oleh model. Sedangkan true negatif berarti sesuatu yang bernilai negatif telah dengan tepat diprediksi sebagai negatif oleh model. Atau kalau kita mengacu pada contoh kasus di sini, true positif berarti model sudah dengan tepat memprediksi data spam sebagai spam dan data ham sebagai ham. Sedangkan true negatif berarti model sudah dengan tepat memprediksi data ham sebagai bukan spam, dan data spam sebagai bukan ham. 2 istilah berikutnya adalah false positif dan false negatif. Keduanya merepresentasikan hasil prediksi atau klasifikasi yang salah. False positif berarti sesuatu yang bernilai negatif telah keliru diprediksi sebagai positif oleh model. Sedangkan false negatif berarti sesuatu yang bernilai positif telah keliru diprediksi sebagai negatif oleh model. Atau kalau kita mau mengacu pada contoh kasus di sini, false positif berarti model sudah dengan keliru memprediksi data ham sebagai spam dan data spam sebagai ham. Sedangkan false negatif berarti suatu model sudah dengan keliru memprediksi data spam sebagai bukan spam dan data ham sebagai bukan ham. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan mulai mempelajari metrik evaluation pertama, yaitu confusion metric. Confusion metric seringkali juga dikenal sebagai error metric. Confusion metric berperan untuk menampilkan nilai true negatif, false positif, false negatif, dan true positif. Bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari confusion metric lebih lanjut, berikut adalah halaman Wikipedia yang bisa dijadikan referensi. Link untuk menuju halaman Wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Nah, ini halaman Wikipedia-nya ya, kalian bisa mempelajari lebih lanjut mengenai confusion metric ini melalui halaman Wikipedia ini. Kita close dulu ya halaman wikinya. Selanjutnya kami akan demokan tahapan pemanfaatan confusion metrics pada scikit-learn. Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu modulnya. From sklearn.metric import confusion metrics. Lalu berikutnya kita akan panggil fungsi confusion metrics ini, confusion metrics. Lalu kita akan sertakan 2 parameter, yaitu yTest dan yPred. Untuk selanjutnya kita tampung hasilnya ke dalam variabel matrix. Lalu nilai dari variabel matrix ini akan coba kita tampilkan ke layar. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Nah, di sini mungkin kalian sudah mulai bertanya-tanya ya, ini maksudnya apa sih? Atau bagaimana cara menginterpretasikan hasil ini? Untuk dapat menginterpretasikan hasil ini dengan lebih enak, kita akan coba flattenkan dulu, atau kita akan coba konversikan dulu menjadi array 1 dimensi.
Oleh karenanya di sini kita panggil matrix.travel. Dan nilainya akan kita tampung ke dalam 4 variabel. Tn, Fp, Fn, dan Tp. Kita coba eksekusi ya skripnya. Kalau kita scroll down, yang perlu diperhatikan di sini adalah urutannya. Ya, urutannya jangan sampai keliru ya guys. Urutannya adalah Tn, Fp, Fn, dan Tp. Dan di sini bisa nambah dengan jelas bahwa nilai 1207 ini merupakan nilai true negatifnya. Ya, yang ini merupakan true negatifnya. Lalu nilai false positifnya adalah 1. Berarti yang ada di sini merupakan nilai false positif. Dan berikutnya nilai false negatifnya adalah 48, sedangkan nilai true positifnya adalah 137. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Selain direpresentasikan dalam bentuk array semacam ini, confusion matrix juga dapat kita visualisasikan. Berikut akan kami demokan prosesnya. Kita scroll down dulu ya. Di sini untuk memvisualisasikan confusion matrix, pertama-tama kita akan import dulu modul matplotlib, import matplotlib.pyplot as plt. Lalu berikutnya kita akan panggil plt.matShow, lalu kita sertakan saja variabel matrix sebagai parameternya. Kita coba eksekusi dulu ya skripnya di sini. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Ya. Nah, di sini kita juga memanggil plt.colorbar. Plt.colorbar ini untuk memunculkan color bar yang berada di ruas sebelah kanan yang ada di sini. Lalu pada plottingnya juga kita sertakan judul ya atau title. Kita beri juga Y label dan X labelnya. Ini merupakan Y labelnya, dan ini merupakan X labelnya. Nah, bisa nampak di sini ya, ini merupakan representasi visual dari confusion matrix. Di sisi sebelah kiri atas, ini merepresentasikan true negatif. Ini merepresentasikan false positif. Yang ini merepresentasikan nilai false negatif. Sedangkan yang ada di sebelah sini merepresentasikan nilai true positif. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami dengan baik ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah sumbu X-nya ini merepresentasikan predicted label, sedangkan sumbu Y-nya merepresentasikan true label. Dan di sini juga dilengkapi dengan nilai 0 dan 1 baik pada sumbu Y maupun pada sumbu X-nya. Pertama-tama kita akan perhatikan nilai 0 pada sumbu Y ini. Nah, nilai 0 pada sumbu Y ini merepresentasikan nilai 0 yang sebenarnya, atau nilai 0 yang memang diharapkan. Lalu kita akan bandingkan dengan predicted labelnya. Nah, di sini ya predicted labelnya adalah 0. Artinya, kita mengharapkan nilai 0 dan hasil prediksinya adalah 0. Oleh karenanya ini merupakan representasi dari area true negatif. Karena nilai 0 ini kan berkorelasi dengan data bukan spam, ya. Faktanya adalah bukan spam dan diprediksi sebagai bukan spam, ya, atau faktanya adalah ham dan diprediksi sebagai ham. Dan ini merepresentasikan nilai true negatif. Nah, demikian juga dengan kondisi yang ada di sebelah sini, ya. Nah, kalau kita lihat ya, pada sumbu Y-nya kan bernilai 1, dan pada sumbu X-nya juga bernilai 1. Nilai sebenarnya data tersebut adalah spam, ya, atau 1. Dan diprediksi sebagai 1 atau spam. Artinya, prediksinya adalah benar, atau true positif. Nah, bagaimana guys terkait dengan true negatif dengan true positifnya? Harapannya bisa dipahami ya. Baik true negatif maupun true positif ini merupakan hasil prediksi yang benar atau hasil prediksi yang tepat. Data yang seharusnya ham diprediksi sebagai ham, dan data yang seharusnya spam diprediksi sebagai spam. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasil prediksi yang salah. Kedua sisi ini merupakan hasil prediksi yang salah. Kita akan perhatikan dulu di sisi yang sebelah sini. Nah, di sini faktanya adalah data ham atau bukan spam. Sedangkan hasil prediksinya adalah spam atau 1, ya. Berarti di sini merupakan false, ya. False-nya adalah false positif, karena diprediksi sebagai positif suatu spam. Padahal faktanya adalah bukan spam. Nah, demikian juga untuk sisi sebelah sini. Untuk sisi sebelah sini, ini faktanya adalah data spam. Hanya saja hasil prediksinya menyatakan bukan spam atau ham. Artinya, di sini kita juga melakukan kesalahan prediksi. Di mana kita melakukan prediksi bukan spam ya atau ham ya atau negatif, sedangkan faktanya adalah positif ya atau suatu spam. Artinya di sini kita melakukan false negative prediction. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan melangkah ke slide berikutnya. Metrik evaluasi kedua yang akan kita pelajari adalah accuracy atau akurasi. Accuracy mengukur porsi dari hasil prediksi yang tepat. Dan ini merupakan formulanya.
Accuracy ini bisa dikalkulasi dengan cara menjumlahkan nilai true positif dan true negatifnya, lalu dibagi dengan hasil penjumlahan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Atau dengan kata lain di sini, kita mencoba melakukan kalkulasi pembagian dari semua hasil prediksi yang tepat dibagi dengan total jumlah prediksinya. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Nilai yang dihasilkan oleh metrik accuracy ini akan berada pada rentang nilai 0 dan 1. Dan bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari accuracy lebih lanjut, berikut adalah halaman Wikipedia yang bisa dijadikan referensi. Nah, ini merupakan halaman Wikipedia-nya. Dan link untuk menuju halaman Wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Kita coba close dulu ya halaman wikinya. Selanjutnya, kami akan demokan pemanfaatan metrik accuracy ini dengan scikit-learn. Nah, di sini pertama-tama kita akan panggil dulu modulnya, from sklearn.metrics import accuracy score. Lalu cara menggunakannya juga cukup mudah ya. Kita tinggal panggil saja accuracy score, dan kita akan lewatkan nilai y-test dan y-pred sebagai parameternya. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya, 0,96 sekian. Dan ini merupakan nilai yang cukup tinggi ya untuk accuracy. Karena nilai ini kalau direpresentasikan sebagai persentase, maka nilainya adalah 96,48%. Dan ini termasuk nilai accuracy yang sangat tinggi. Nah, bagaimana guys terkait accuracy? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Metrik evaluasi berikutnya yang akan kita pelajari adalah precision dan recall. Selain menggunakan accuracy, performa dari suatu classifier umumnya juga diukur berdasarkan nilai precision dan recall-nya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari precision dan recall lebih lanjut, berikut adalah halaman Wikipedia yang bisa dijadikan referensi. Nanti link untuk menuju halaman Wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Nah, pada halaman Wikipedia ini terdapat ilustrasi yang cukup menarik dan menurut kami layak untuk dibahas. Di sini kita akan coba scroll down dulu, dan kita akan coba berfokus pada figure atau ilustrasi yang ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ilustrasinya ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ruas sebelah kiri ini merepresentasikan area yang positif, dan ruas sebelah kanan ini merepresentasikan area yang negatif. Atau kalau untuk konteks spam pada dataset kita, area sebelah kiri ini bisa dikategorikan sebagai area spam, dan area sebelah kanan ini bisa dikategorikan sebagai area ham atau area bukan spam. Lalu berikutnya kita akan coba perhatikan area lingkaran. Area lingkaran ini akan merepresentasikan keseluruhan data yang kita prediksi sebagai positif. Atau kalau kita mengacu pada SMS spam dataset, berarti area lingkaran ini merupakan area yang berisi semua data yang diprediksi sebagai spam. Dan bisa kita lihat di sini ya, ternyata beberapa hasil prediksi kita juga salah ya, karena ada data-data yang seharusnya bukan spam, dan kita prediksi sebagai spam. Nah, area inilah yang kita beri warna merah. Nah, di sini kita coba tinjau dengan lebih detail ya. Ini merupakan area yang harusnya diprediksi sebagai spam, dan ini merupakan area yang seharusnya tidak diprediksi sebagai spam. Dan ini merupakan hasil prediksi spam kita. Kalau kita perhatikan dengan lebih detail di sini, area hijau yang berada dalam lingkaran, ini merupakan area true positif. Nah, kenapa true positif? Karena SMS-nya merupakan SMS spam dan kita berhasil memprediksinya sebagai spam. Oleh karenanya ini merupakan true positif. Berbeda halnya dengan bagian lingkaran yang berwarna merah. Data-data SMS yang ada di sini ini bukan merupakan data spam, tetapi kita prediksi sebagai spam. Artinya, ini merupakan hasil prediksi yang salah. Dan kesalahannya adalah false positif. Karena data-data ini bukan merupakan spam, tetapi kita prediksi sebagai positif suatu spam. Nah, bagaimana guys terkait true positif dengan false positif dulu? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan perhatikan area di ruas sebelah kiri yang berada di luar lingkaran. Nah, area ini akan merepresentasikan sekumpulan SMS yang seharusnya kita prediksi sebagai spam, tetapi classifier kita gagal memprediksinya sebagai spam. Dengan kata lain, berarti classifier kita melakukan suatu kesalahan, dan kesalahannya adalah false negatif. Karena di sini classifiernya memandang bahwa data-data ini sebagai negatif spam, padahal seharusnya adalah positif spam. Nah, bagaimana guys terkait dengan false negatif? Harapannya bisa dipahami ya.
Berikutnya kita akan perhatikan area di sebelah kanan. Area di sebelah kanan ini merupakan area yang memang bukan spam, dan ketika dia berada di luar lingkaran, artinya dia tidak diprediksi sebagai spam. Atau dengan kata lain, classifier kita telah melakukan prediksi dengan benar, di mana classifier kita tidak memprediksi data-data ini sebagai spam. Nah, karena classifier yang melakukan prediksi dengan benar, maka di sini kondisinya adalah true, atau lebih tepatnya adalah true negatif. Karena classifier kita sudah dengan benar mengklasifikasikan data-data ini sebagai bukan spam. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Menurut kami ini merupakan ilustrasi yang sangat membantu untuk memahami apa yang dimaksud dengan true positif, false negatif, dan true negatif. Harapannya ilustrasi ini juga bisa membantu memperdalam pemahaman kalian. Nah, berikutnya terkait dengan precision dan recall. Di sini juga terdapat ilustrasi yang cukup membantu untuk memahami perbedaan antara precision dan recall. Nah, bisa nampak di sini ya, pada precision yang dibandingkan adalah area true positif dibandingkan atau dibagi dengan keseluruhan hasil prediksi positifnya. Seperti ini. Sedangkan pada recall, yang dibandingkan atau yang dikalkulasikan adalah perbandingan antara nilai true positif dibandingkan dengan keseluruhan nilai positifnya. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa membantu ya. Kita close dulu halaman wikinya dan kita akan kembali ke notebook kita. Oke guys, sekadar info, precision juga seringkali dikenal dengan istilah Positive Predictive Value atau biasa disingkat sebagai PPV. Dan ini merupakan formula dari precision. Ya, precision itu merupakan hasil pembagian antara nilai true positif dibagi dengan hasil penjumlahan true positif dengan false positifnya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari precision dengan lebih detail atau spesifik, berikut adalah halaman Wikipedia yang bisa kita jadikan referensi. Nah, ini halaman wikinya, Positive and Negative Predictive Value. Bagi yang tertarik, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut di sini. Kalian juga nggak perlu khawatir karena link untuk menuju halaman Wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Kita coba scroll down dulu ya. Selanjutnya kami akan demokan pemanfaatan metrik precision ini dengan scikit-learn. Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu modulnya from sklearn.matrix import precision score. Lalu berikutnya kita akan panggil precision score dengan melewatkan y-test dan y-pred sebagai parameternya. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Dan ini merupakan nilai precisionnya. Oke guys, sekadar informasi tambahan, nilai precision maupun recall itu juga memiliki rentang nilai yang serupa dengan accuracy, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 1. Dan kalau kita lihat di sini ya, nilai precision-nya juga cukup tinggi ya, karena nilainya adalah 0,99 sekian. Selanjutnya kita akan mempelajari recall. Nah, recall sendiri seringkali dikenal dengan istilah True Positive Rate atau biasa disingkat sebagai TPR. Selain itu, pengukuran recall juga dikenal sebagai Measure of Sensitivity. Dan ini merupakan formula dari recall. Recall ini bisa kita kalkulasikan dengan cara membagi nilai true positifnya dengan penjumlahan antara true positif dengan false negatifnya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari recall dengan lebih detail, berikut adalah halaman Wikipedia yang bisa kita jadikan referensi. Nanti link untuk menuju halaman Wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Kita close dulu ya halaman wikinya. Selanjutnya, kami akan demokan pemanfaatan metrik recall ini dengan scikit-learn. Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu modulnya from sklearn.matrix import recall score. Lalu berikutnya kita panggil fungsi recall score dengan menyertakan y-test dan y-pred sebagai parameternya. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Kita scroll down dan ini dia hasilnya. Recall score yang kita peroleh di sini adalah 0,74 sekian. Nah, bagaimana guys terkait dengan precision dan recall? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Metrik evaluasi kelima yang akan kita pelajari adalah F1 score. F1 score atau F1 measure adalah harmonic mean dari precision dan recall. Dan ini merupakan formula dari F1 score. Bisa nampak di sini nilai F1 score dihasilkan dari proses kalkulasi perkalian antara precision dengan recall yang kemudian dibagi dengan hasil penjumlahan, precision, dan recall-nya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari F1 score lebih lanjut,
berikut adalah halaman Wikipedia yang bisa kita jadikan referensi. Nah, di sini juga sama ya guys, link untuk menuju halaman Wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Kita close dulu ya halaman wikinya, dan kembali lagi pada notebook kita. Selanjutnya, kami akan coba demokan pemanfaatan advanced score ini dengan scikit-learn. Di sini pertama-tama kita akan panggil dulu modulnya, from sklearn.matrix import advanced score. Untuk selanjutnya kita akan panggil fungsi advanced score ini dengan melewatkan ytest dan ypret sebagai parameternya. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Bisa nampak di sini advanced score-nya adalah 0,848 sekian. Nah, bagaimana guys sampai dengan advanced score? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan melangkah ke slide berikutnya. Metrik evaluasi terakhir yang akan kita pelajari adalah ROC atau Receiver Operating Characteristic. ROC menawarkan visualisasi terhadap performa dari classifier dengan membandingkan nilai recall atau TPR dan nilai fallout atau FPR. Nah, nilai fallout sendiri bisa kita peroleh dengan cara membagi nilai false positifnya dengan hasil penjumlahan antara true negatif dengan false positifnya. Dan bagi kalian tertarik untuk mempelajari ROC lebih lanjut, berikut adalah halaman Wikipedia yang bisa kita jadikan referensi. Nah, ini merupakan penjelasan yang lebih detail terkait Receiver Operating Characteristic atau biasa disingkat sebagai ROC. Nanti link untuk menuju halaman Wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Kita close dulu ya halaman wikinya. Lalu selanjutnya di sini juga ada ilustrasi yang cukup menarik ya terkait ROC curve. Nah, ini merupakan kurva dari ROC. Kita coba scroll down lagi. Kurva ROC ini pada dasarnya akan membandingkan dua buah parameter, yaitu true positive rate atau TPR akan dibandingkan dengan false positive rate atau FPR. Di mana rentang nilainya juga sama ya, antara 0 sampai dengan 1, ini juga 0 sampai dengan 1. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pada umumnya kurva ROC akan menampilkan garis linier diagonal semacam ini. Dan garis ini akan merepresentasikan random classifier. Berdasarkan hasil visualisasi dari ROC curve, ketika hasil plotting dari suatu model makin mengarah ke sisi kiri atas, maka performanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan ketika plotting modelnya semakin mengarah ke sudut kanan bawah, maka model tersebut bisa dipandang sebagai model yang buruk. Nah, bisa nampak di sini ya, terdapat 3 buah model yang diplotting ke dalam kurva ROC ini. Yang pertama adalah model dengan warna hijau, lalu model dengan warna orange, dan model dengan warna biru. Bisa nampak di sini bahwa model dengan warna biru merupakan model dengan performa terbaik. Lalu disusul dengan model berwarna orange, dan yang paling buruk adalah model dengan warna hijau. Nah, suatu model akan mendapatkan nilai sempurna atau perfect classifier ketika posisinya berada di sebelah sini. Nah, bagaimana guys terkait cara membaca atau cara menginterpretasikan suatu ROC curve? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya kami akan demokan pemanfaatan ROC ini dengan menggunakan scikit-learn. Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu modulnya. From sklearn.matrix import ROC curve, dan di sini kita juga akan import AUC. Nah, apa itu AUC? AUC ini merupakan area under the curve. Lalu apa sih maksudnya area under the curve? Maksudnya lebih kurang seperti ini. Semisal saja kita mau berfokus pada kurva yang warnanya biru ini. Nah, AUC atau area under the curve ini akan merepresentasikan wilayah atau area yang berada di bawah kurva berwarna biru ini. Berarti area yang ada di sini nih, lebih kurang. Dan nilai AUC-nya akan merepresentasikan proporsi atau persentase dari area yang berada di bawah kurva ini. Semakin kurva modelnya mendekati titik yang ada di sini, maka nilai AUC-nya atau nilai area under the curve-nya akan semakin mendekati 1. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya harapannya? Kita coba scroll down dulu di sini. Lalu pada tahapan berikutnya, kita akan menghitung probability estimates-nya. Nah, caranya cukup mudah. Di sini kita panggil model.predictproba ya. Dan kita akan menyertakan xtest tf-idf. Lalu pada tahapan berikutnya, untuk membentuk ROC curve, kita bisa memanggil fungsi ROC curve dengan melewatkan 2 buah parameter, yaitu ytef dan prop estimates-nya. Nah, di sini prop estimates-nya akan menyertakan keseluruhan row
tetapi hanya akan menyertakan kolom yang kedua saja. Oleh karenanya, di sini indeksnya kita beri nilai 1. Dan hasil pemanggilan dari ROC curve ini akan mengembalikan 3 buah nilai. Oleh karenanya, di sini kita akan tangkap dengan menggunakan 3 buah variabel, yaitu FPR, TPR, dan threshold. FPR ini berarti false positive rate-nya, TPR ini berarti true positive rate-nya, dan yang ketiga ini merupakan threshold-nya. Lalu selanjutnya, berdasarkan nilai FPR dan TPR ini, kita bisa menghitung nilai AUC-nya dengan cara memanggil fungsi AUC dan melewatkan FPR dan TPR-nya sebagai parameter. Untuk selanjutnya, nilai AUC-nya kita tampung ke dalam variabel nilai underscore AUC. Nah, itu tadi terkait proses kalkulasinya. Selanjutnya, kita akan coba visualisasikan ROC curve-nya atau ROC curve-nya. Kita coba eksekusi dulu ya skripnya di sini. Kita scroll down, dan ini merupakan ROC curve-nya. Nah, untuk menghasilkan visualisasi semacam ini, yang perlu kita lakukan adalah, pertama kita akan plotting dulu garis yang berwarna biru ini. Caranya, kita panggil plt.plot, lalu kita menyertakan parameter FPR dan TPR-nya. Lalu warnanya kita akan set sebagai biru, oleh karenanya di sini kita menyertakan string B atau blue, ya. Lalu untuk labelnya, kita beri nilai AUC, lalu disertai dengan nilai AUC-nya. Nah, bisa nampak di sini ya. Ini merupakan plotting garisnya, dan ini merupakan legend-nya. Legend-nya ini disertai dengan label AUC, lalu disertai dengan nilai AUC-nya. Lalu selanjutnya kita akan plotting garis untuk random classifier-nya. Nah, di sini tahapannya juga cukup mudah ya. Kita panggil saja plt.plot, lalu kita panggil 0,1 dan 0,1, baik untuk X maupun Y-nya. Lalu untuk warna plottingnya berwarna merah, dan bentuknya berupa garis putus-putus. Lalu untuk parameter labelnya, kita beri nilai random classifier. Nah, plotting ini juga kita sertai dengan judul, atau PLT title, kita sertai juga dengan X label dan Y label, dan juga kita tampilkan legend-nya. Nah, bagaimana guys terkait kurva ROC yang kita bentuk ini? Harapannya bisa dipahami ya. Di sini kita mendapati nilai AUC-nya adalah 0,99 sekian, atau 99%. Nah, nilai AUC ini mengindikasikan bahwa luasan area yang berada di bawah kurva berwarna biru ini adalah 99% dari keseluruhan total area plottingnya. Nah, demikian sesi pembelajaran terkait logistic regression beserta beberapa metrik evaluasinya. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari machine learning. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Dan bila mana ada pertanyaan atau masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.